Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Apa kabar nih teman-teman? Yang di Jakarta, saya lihat beberapa orang dari Jakarta, yang di Hong Kong. Terima kasih nih untuk sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam. Semoga semuanya sehat ya. Malam. Yes. Terima kasih sudah bergabung dengan kami Iluni UI Hong Kong. Ini merupakan rangkaian kegiatan Iluni UI Hong Kong. Selama masa pandemi kita mengadakan acara bulanan selama masa pandemi. Jadi nanti suatu saat nanti mungkin nggak perlu lewat Zoom lagi ya, kita bisa langsung ketemu. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Andi Purnomo dan saya dipercaya oleh teman-teman dari Dewan Pengurus Iluni UI Hong Kong untuk memandu acara pada malam hari ini. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas atau kita ungkap, sepertinya teman-teman sudah lihat sendiri ya di flyer yang kemarin kita sempat bagikan itu. Sebetulnya apa sih yang di benak kita pada saat kata Jakarta muncul dalam pembicaraan? Tentunya teman-teman kan ada yang lahir dan besar di Jakarta, atau bahkan pernah tinggal di Jakarta, atau pada saat ini beberapa teman yang dari Jakarta juga join, masih tinggal di Jakarta, atau mungkin banyak saudara yang tinggal di Jakarta. Tapi sejauh apa sih sebetulnya, sejauh apa pengetahuan kita tentang kota Jakarta yang ibu kota tercinta kita ini, yang katanya sebentar lagi juga akan pindah ke Kalimantan ya teman-teman. Ya. Nah, untuk itu malam ini Iluni UI Hong Kong menghadirkan nih salah satu narasumber yang baru-baru ini beliau itu meluncurkan buku, judulnya menulis buku tentang Jakarta, The History of a Misunderstood City. Nah, for the next 1 hour kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau nih ya nantinya. Sebelumnya saya akan coba bacakan susunan acara malam hari ini. Pertama, memperkenalkan narasumber. Beliau akan menyampaikan sedikit tentang dirinya, juga tentang buku tersebut. Selanjutnya ada sedikit diskusi dengan beliau, menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke panitia. Lantas akan ada tanya jawab langsung, teman-teman. Oke, langsung nanti bisa langsung tanya ke Pak Herald. Narasumber. Belum dikenalkan kok udah disebut namanya. Oke. Anyway. Dan diakhiri dengan kuis. Nanti ada door prize nih untuk kuisnya. Jadi stay tune dan tolong didengarkan ya diskusinya. Mungkin pertanyaannya salah satunya dari apa yang kita diskusikan nanti. Oke. Sedikit perkenalan dari saya untuk narasumber. Beliau ini seorang pria berkebangsaan Belanda yang di awal masa karirnya berkarir di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Beliau bisa berbahasa 7 bahasa loh teman-teman. Salah satunya diantaranya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tentunya bahasa Belanda. Mungkin bahasa Jawa juga ya. Saya nggak tahu, nanti kita perjelas. Jadi beliau menulis buku selama 3 tahun ini merupakan keuntungan untuk beliau bisa berbahasa Indonesia, berarti bisa punya akses untuk dokumen-dokumen berbahasa Indonesia, dan tentunya dokumen-dokumen berbahasa Belanda. So, research-nya yang selama 3 tahun itu lumayan ekstensif. So, teman-teman, without further delay, let's welcome pembicara kita, Bapak atau Mas Herald van der Linde. Hooray! Hey. Silakan. No, thank you very much for that beautiful introduction, Mbak Andi. And I'm going to take a little bit of time to introduce myself. I start with English because I've done this quite often in English, but I might try to saya mau coba bahasa Indonesianya juga nanti. So this is a bit about myself and also why I spent all my weekends over the last 3 years. I had my wife complaining to me once, "Are you again this weekend writing your book? You have to take me out sometime."
So it was a lot of weekends that I spent trying to dig up the history of this beautiful city. So why write a book about Jakarta? I'll talk a bit about this. And what kind of book is it? And then we'll talk a little bit later through the questions, some of the stories inside the book. Now, most people, if they think about Jakarta, they think about this. Macet. Ini lagi pasti pusatnya ya, ada Welcome's Place, and you see the hotels behind it as well. So this is the impression. And most of my colleagues, I work here at HSBC in Hong Kong, and most of my colleagues in my department, the people I talk to, if they say Jakarta, this is what they say. And actually, to be honest, they're right. It is a city that has some serious problems with macet. However, this is not one of the words that I think of when I think about Jakarta. I think Jakarta is actually an extraordinary, unique, beautiful city, but they don't see it. If you're a businessman and you travel from Hong Kong for 4 days to Jakarta, you stay in the Mandarin, for example, then you arrive at the airport, you go to the Mandarin, you have your meetings in Sudirman or Kuningan or somewhere there. In the evenings, you have your dinner at the Hyatt, maybe. Maybe you try some Indonesian food, which is satay or gado-gado, maybe nasi goreng. All very nice, nothing wrong with it. And they go back home and people say, what do you think about the city? Say, oh, the traffic is horrendous there. And they're right, but they don't see the city. So I'll tell you a little bit about myself and how I've come to see the city. And I think actually a lot of you would see the city like this as well. So this, the next slide, let me see, how do I get there? Yeah, this one. First, the two pictures here, one of a family, as you can see, I'll talk about them in a second. And another picture of me. I do not look like this anymore. This is, I think I was 20 or 21 here, so it was an awful long time ago. And this is on Nias, the Pulau Nias. I was 19 or 20 when I, almost through an accident, was able to go backpacking in Indonesia. And I made a trip all over Indonesia. And one of the places I went to is Nias, as you can see here. And I asked my uncle, who had been in Indonesia, how should I travel there? And I wanted to buy a ticket to Jakarta. And my uncle said, don't go to Jakarta. Do not start off in Jakarta. Fly to Bali, start there because you're a young guy and Jakarta is a really big city. So go to Bali first, then go explore East Indonesia, and then you go back, Java, and then at the end, when you know the place a bit already, then you go to Jakarta. So I followed his advice. I went to Bali, and then from Bali to Lombok and Sumbawa. And as I was moving to East Indonesia, I took ferries between the islands. And on the ferry, I had a very old batik shirt that I had bought, very ugly. And there was a girl, and the girl was 9 years old. So I was 21, she was 9. And she was a bit seasick. She didn't feel very good. So I gave her some aspirin and something to drink. And her parents came over and we tried to talk a bit, but I had done a bit of Indonesian course, but I couldn't really speak Indonesian yet. And we said just hello, and that was it. Then the ferry arrived on the island, and I walked off, and I wanted to take a bus to go to some Losmen or something like that I had in my handbook written, one of the travel books. And when I was walking to the bus terminal, there was a car that passed by, and it said, and the windows went open, and there was the family who was picked up with friends who lived on the island there. And they said, where are you going to go to? I said, well, I want to go to the bus terminal, and then I want to go to the north of the island. They said, well, we're going to the center. You can drive with us, and then you can go on. So I said, okay. So I went with them in the car. And of course, I couldn't really speak Indonesian, but they stayed in a decent hotel. And they said, well, you can stay here. So I stayed with them. You know, this can only happen in Indonesia, that people who you don't know say, oh, you can come with us. This doesn't happen in Korea, China, Japan. I don't believe that. In Indonesia, this happens. So with people, they're very unique, I think. So I stayed with them for 3 days, and they took me around. I remember that they gave me rawon one day. I really liked it. I never had rawon. And after 3 days, I said, goodbye, I'm going to travel onwards. It was very nice. And they say, if you come to Jakarta, give us a call. So about 2 months later, I'd gone all the way to Sumbawa and all kinds of other places, back to Java, stayed in Jogja for some time. And eventually, I think from Bandung, I took the train back to Jakarta. I arrived in Gambir, and I went to Jalan Jaksa, because that's where backpackers stay. And in those days, I checked in, and then I went to the street and phoned, because there were no mobile phones yet. This is 1990, right?
And I phoned the people and I said, oh, I'm in Jakarta. Maybe we can, maybe we have time tomorrow. We can catch up. And they said, tomorrow, where are you now? I said, I'm in Jalan Jaksa. And they say, Jalan Jaksa, what are you doing in Jalan Jaksa? I said, well, I've got a lost man here. He said, check out, wait there, we'll be there. And about a good hour and a half later, they were there. They picked me up and they brought me to Pasar Minggu. And I stayed within their house. They had a roommate, and I stayed there in that small kind of kampung, you could say, right? And I lived there. And I initially, again, I had only plans to stay there for 3 days, but I stayed there that year maybe for 2 months. The year thereafter, I came back, and eventually I wrote my master thesis in Indonesia 3 years later, and I stayed there for 7 or 8 months. And eventually, I liked it so much, I said, I'm gonna look for a job, not in Holland, I'm gonna look for a job in Indonesia. So I could stay with these people in 1990 there for 2 months. And I made a deal, and I said, I will teach your daughter, that 9-year-old girl, and you can see that here, this is the family, the father and the mother, the father and the mother. The father has already passed away, by the way. And the daughter, you can see there, she's much older now, of course, she's well in her late 30s. And I said, I teach you English, but you have to teach me Indonesian. And this was quite difficult because there was no Google Translate. So I had a kamus, and in the evenings I would try to write down the words that I tried to remember. I struggled with words like kucing and kunci and kencing. Once there was a word, maksud. And I said, what does maksud mean? And they said, well, maksud is, yeah, well, maksudnya, maksud, apa ya maksudnya? It's very difficult. It was quite funny actually, but eventually I figured out what it meant, but you can see that it's very difficult. But so I stayed in this small, see if I can get this picture here. This is where I stayed. So I don't think about Jakarta as much yet, but this is, you will recognize this. I mean, you can have millions of pictures in Jakarta. They all look like this. This is Rawa Bambu in Pasar Minggu. And the house where I stayed with this family, if you go over this bridge, you turn a little bit to the left, and then the street goes round a bit, and there's the house. And so I had a fantastic stay. And during the day, I would walk around, and I know the nasi uduk lady and the guy who came in the afternoon to sell bakso. So yeah, this is what I remember of Jakarta. Now, years later, as I said, I decided to stay there much longer, but in that time, when I was there for 2 months, I didn't really have to work. I decided to take the bus around. I wanted to learn Jakarta. So from Pasar Minggu, I could take 604 all the way to Central, you could say, to Tanah Abang, and then I took buses to, sometimes I just looked and say, oh, Pasar Melayu, I go Pasar Melayu, oh yeah, there's this Kota, or this is Kampung Pasar Rebo, whatever. I would just take the bus and just see the city, and in the end, in the evenings, would come back and just travel around the city. So I got a bit of a feel for the city. It's a huge monster, you could say, but I started to understand where these things fit apart. And of course, then you see all kinds of Dutch things, the old Dutch buildings, but also words. Handdoek is a famous one, and Piet for a bicycle, but all kinds of other words about, oh, this is Dutch. So you could see something of my Dutch culture there, of course. I've learned it at school that, of course, there was this relationship with Holland, but if you see it, it's quite funny. Now, years later, this is actually 3 or 4 years ago, actually I missed something out. When I eventually started to work in Jakarta, as I said, I didn't want to work in Holland. I wanted to live and work in Jakarta. So when I worked there, I had my grandpa who told me, we had family in Batavia, in Jakarta, a long time ago. Can you look that up? So in around 1990, this must have been 1997 or 8, I went to Museum Nasional. And I said, I think I had family here. Can I look something up? And they said, no, we don't know how to do that. We have nothing. So I thought, well, this is a dead end. I don't know where to go. So I stopped the search. But a couple of years ago, somehow, I don't know why, I thought I did that wrong. I needed to go to the archives. And I went to the archives, Arsip Nasional in Jakarta Selatan, and was there for 3 days to look around. And suddenly I found something of an ancestor. And this is a guy I know is my forefather, and we are 10 generations apart. You can see here something that is from him. When he died in 1742, his family at the time sent a large wooden
a plaque, this one, back to Holland, and it hanged in a church. So I went in Holland to the church, and we found it in the church. And you can see there, me and my dad are there with that plaque. And it says, the gentleman Johannes, he was a purchaser at the company, the Dutch East Indies Company. He died in 1742 on the 15th of October and was 35 years old and 8 months and 10 days. And that is what's written at the bottom. So I had a family. This is no for certain, this is a family member. But I looked further in the National Archives and I found actually that there were more people. Actually, there was a lady who arrived in 1650 in Batavia. Barbara was her name. And we really have to think, why would a lady move all the way? This was 8 months by boat to go from Amsterdam all the way to Jakarta, Batavia at the time. And in those days, that was a rough town. Why would she go there? I don't know, to be honest. She probably had to run away from something. So I have my own kind of story in that particular city as well. So I could say I'm a bit of an anak, I'm not really anak Betawi, but I'm an anak Jakarta, maybe you could say. So when I was looking them for the family and had these stories, of course you then start to think about how did this city look like? So I decided to write a book. But writing a book whereby I say, you know, Jalan Tamrin was built in 1951 is not really too interesting. So I decided what makes Jakarta an absolutely unique place is the people who live in it. People like that family in Pasar Minggu, Indonesians do that. They can take suddenly somebody they don't know, they trust them, say, come and stay in my house, and you can eat with us, and I could do that with them. They're extremely open. I don't know why. I try to figure out why, but I got an answer now, but we don't have to go into that. But you don't have that I don't think you can do that in China or in Japan. You don't get that. And I don't think you get that even in Singapore and Thailand. So the people make the place. So I thought the book has to be around people as well. Now, some of these people are my own family, but I also went to the archives to find stories of other people. A lady that arrived there, just like Barbara, in 1620. You got to wonder what she was doing there, Dutch lady. I found the story of a Balinese lady who was a slave, so very bad life. Normally we don't know about these people, but she was so badly treated that somebody in the neighborhood took her to the police. The police took her to court in the hospital. Her ears were torn off. She was all beaten up. And the court, this doesn't happen very often, said to the people who owned her, you have mistreated her and you cannot have her anymore. And she was to be sold on the slave market again. I don't know what happened with her, but because she was in court, she told the story of her life. And in the archives, you can find these stories. So we have a Balinese slave. There is a family guy from myself. There is other stories that you might actually know. You might have heard about Si Pitung, which is an Indonesian Betawi guy who the Dutch police tried to catch, and that was very difficult for them. It didn't really work out. Eventually, they did capture him, though. But also, I had interviews with a couple of people that still lived in Jakarta. And from these stories, I tried to build the history of Jakarta. So it's really a people's history of the city, because it's the people that make that city. And I hope that you might want to consider to take up the book. I think it's a fantastic Christmas present, or any other present you can give, of course, to people. But I wanted to make it because a lot of people see it as a difficult city. So I want to make the book very accessible, easy to read, as if it's like butter on warm bread. It's like, you easily absorb it, with nice illustrations and nice stories about people that live there. And through their lives, we can see how the city was. We can see where the Balinese slave lived. She actually ran away through a street that is still there in Pasar Baru. A lot of slaves tried to escape through Pasar Baru in those days. The guy in my family who died there, he lived in what is now, of course, Kota. We know that Si Pitung, that he actually lived in Palmera and grew up in Palmera, although he went to school in what is now Kemayoran. So yeah, through that we can see how these places lived and worked and how Jakarta looked like in their lives. And I hope that some of my colleagues who think that Jakarta is just one big traffic mess, that they read it, some of them are actually doing so, and that they say, well, maybe I should go to this city. And I've told them, if you go to Jakarta, you might stay in a hotel, but stay with people if you know some people. You can even stay with my family there.
and try just to walk around in the kampung there. Go around the kampung, and even if you don't speak any Indonesian, they will try to talk to you, because Jakartans, you know, they are very open. They always want to have a chat, and you eat their stuff, and you suddenly discover a whole different city that to a lot of people is invisible. And that's what I hope to do with this particular book. This is ginger beer, by the way. I'm not drinking beer, but it's just quickly ginger beer. Okay. So that's a bit of an introduction about myself, how I lived there. Of course, I met quite a beautiful young lady there at one particular point in time. We got married in Jakarta. Yeah, so it's my second home. And yeah, I hope to share that the way I look at Jakarta, that I can share that with people who do not see it, but also those people like you who know the city, that maybe that there are stories in the book that you say, oh, this is a funky story, or I didn't know this about my own city. Well, I think I've spoken a bit longer than I said I would do. Tapi boleh, okay. Ya? Okay. Terima kasih banyak, Harold. Wah, your appreciation about Jakarta is amazing. Terima kasih banyak loh itu dengan all the nice words that you mentioned about Jakarta. Ini kalau boleh aku pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya, boleh aja deh. Selanjutnya, oke. Wah, saya juga udah dapat bukunya dan sudah aku baca. It's bikin aku mau balik ke Indonesia terus mengunjungi museum-museum yang disebut di buku ini. Mau ajak anak-anak juga, so very very inspiring. Semoga teman-teman nanti setelah baca juga bisa terinspirasi untuk mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah yang ditulis Harold di situ ya. Lantas membuka mata banget nih sebetulnya. Ada satu cerita di situ yang saya nggak tahu tentang zoo, kebun binatang dulu ternyata ada di Taman Ismail Marzuki ya? Ya, sebenarnya sebelumnya, dulu ada Raden Saleh. Raden Saleh itu painter ya, dan dia punya bakat painting. Ada orang Belgium waktu Raden Saleh masih muda, kalau nggak salah umurnya 15-an, dia dikenalkan sama salah satu Belgian painter. The Belgian painter bilang itu, wah anak ini luar biasa. Nah, dia bukan anak biasa aja, dia Raden juga ya, tapi luar biasa, dia punya bakat gambar. Ya. Dia bawa Raden Saleh ke pemerintah Belanda. Waktu itu pemerintah Belanda kirim dia ke Belanda. Dia juga tinggal di Jerman. Terus waktu dia umur sekitar 40-an, dia balik ke Jakarta lagi. Dan dia bikin rumah sendiri yang masih ada di Cikini, sekarang rumah sakit Cikini. Dan itu rumah, kalau nanti kamu dekat, coba lihat itu. Karena itu ada arsitektur Jerman, Belanda, Indonesia, Arab, semuanya. Apa yang dia lihat waktu dia di luar Indonesia, yang dia suka, dia masukin ke desainnya. Nah, waktu itu dia juga punya kebun di sana, besar. Dan dia bikin kebun binatang. Tapi akhirnya itu dipindahin ke Ragunan, dan kebun binatang itu diganti akhirnya jadi Taman Ismail Marzuki. Benar. Oke, terima kasih banyak, Harold. Terus ada satu quote atau kalimat yang saya baca, menarik sekali nih di bukunya. The ingenuity of the people who live here is remarkable. Aku setuju banget tuh dengan kalimat itu, bahwa orang Jakarta itu diberi dengan cobaan seperti banjir atau yang lain, tapi they come up strong dengan penuh inovasi. Seperti kalau banjir tiba-tiba jadi ada kayak kolam renang. Ya, misalnya begini ya. Tengah jalan ya. Kalau ada pemerintah bikin 3-in-1, tiba-tiba ada orang di pinggir jalan bilang, wah ini saya bisa nomor 3 di mobil ini ya, buat 500 rupiah, 1.000 rupiah atau apa ya. Orang Indonesia, Jakarta sendiri itu banyak sekali talent, bakat. Dan Jakarta sendiri juga punya challenges yang besar. Ada banjir, ada macet, kotanya harus jadi lebih bersih. Setiap orang Jakarta sendiri, kalau mereka merubah sedikit, itu bisa bikin perubahan besar. Nah, itu bukan ide saya aja. Itu sebenarnya beberapa arsitek, termasuk Gubernur Jakarta Jawa Barat, dan dia bilang itu namanya recehan.
Kalau kamu punya recehan uang kecil, lama-lama itu bisa jadi banyak. Kalau orang Indonesia, orang Jakarta sendiri bikin perubahan kecil dengan 30 juta orang, itu bisa jadi perubahan besar. So, Jakarta punya challenges, harus diatasi, harus dihadapi. Tapi saya juga kira ada banyak ide, karena orang itu kreatif, bukan dari batik aja, tapi orang kalau 3-in-1 atau banjir, mereka renang atau main di air. Kita lihat sendiri hal kecil, orang punya toko kadang-kadang lucu itu namanya apa. So kreativitasnya itu ada di kota ini. Sangat tinggi ya. Digunakan untuk mungkin mengatasi masalah yang ada buat Jakarta. Betul Herald, terima kasih banyak. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke segmen berikutnya ya Herald, di mana kita coba diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk sebelum kita mulai acara ke panitia kemarin ini. Salah satu pertanyaannya, di buku ini kan Anda menyebutkan, bertanya atau narasumbernya itu kebanyakan dari ibu atau ayah, angkatan ayah kita ya. Mungkin itu Gen X ya namanya. Apakah Anda pernah atau sempat menanyakan pendapat teman-teman yang seangkatan kita nih, Herald dan aku, atau bahkan anak-anak milenial, apa sih pandangan mereka tentang Jakarta? Dan kalau ada ya, karena salah satu masalah buat saya itu saya orang Belanda. Saya bisa baca bahasa Belanda yang ada dari dulu sudah ditulis, bahasa Indonesianya juga, tapi itu masih tetap saya punya penghadapan saya orang Belanda. So saya tidak mau menggunakan sumber Belanda aja. So saya juga menggunakan sumber sources dari Indonesia, tapi juga orang Cina. Dulu banyak orang, 200 tahun yang lalu ada orang Cina yang juga seperti backpacking. Mereka juga tiba di Batavia. So saya menggunakan sources mereka juga, apa yang mereka lihat. Dan tentu saja juga orang Indonesia tersendiri, termasuk misalnya yang slave dari Bali, kita lihat kehidupannya dia. Tapi dari tahun, bilang aja dari tahun 1940-50-an, ya masih ada orang Indonesia tersendiri yang dulu tinggal di sana. Sejarahnya tidak harus dari buku, bisa ngomong sama mereka. So saya bicara dengan beberapa orang. Salah satu bapak itu dulu announcer on radio Indonesia, and he had quite a beautiful stories to tell. Dia lihat Soekarno jalan dari palaisnya ke Gambir untuk kasih pidato. Dia lihat Soeharto masuk dengan pasukannya di Merdeka di tahun 1965. Mereka lihat sejarah Jakarta dari tahun, bilang aja waktu independence lah. So saya bikin beberapa interview, dari itu bikin ceritanya itu bab yang terakhir. Nah, buat generasi yang berikutnya, itu kita atau anak kita, mereka sejarahnya belum ada, tapi mereka harus bikin buat mereka yang shape Jakarta di masa depan. Dan saya tidak mau cuma bicara mengenai sejarah Jakarta dari tahun, bilang aja 400-an sampai sekarang, tapi kita juga lihat ke masa depan, ke 50 tahun ke depan ini. Dan generasi ini, yang generasi yang milenium atau apa namanya, saya kadang-kadang juga bingung sedikit apa mereka, tapi ya mereka yang akan make the decisions on how to shape Jakarta. And as I said, orang itu mereka banyak bakat, talented, they have a lot of ideas. So somehow we need to channel these ideas to come with improvements. For example, I read somewhere that people who got married in a particular area, setiap orang di kampung yang nikah, pada pesta nikah mereka ada pohon, mereka bikin pohon. So lama-lama banyak pohon di jalan sana. Jadi kampungnya hijau. Nah itu cuma ide kecil, tapi dengan itu ya kamu sudah ada perubahan yang bagus buat kampung ini. Kalau banyak orang ikut, ya Jakarta bisa jadi kota hijau. Oke, menarik sekali ya. Jadi yang aku tangkap, yang dulu itu sejarah
dan yang akan datang ini yang yang anak-anak milenial bisa mengukir sejarah sendiri nanti in the future ya. Benar. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan yang satu lagi, bisa nggak nih cerita sedikit latar belakang nama-nama tempat daerah sini nih? Saya sempat baca juga, mungkin bisa dibagi ke teman-teman juga. Salah satunya seperti Pasar Senen, Tanah Abang, Pluit, Harmoni, Menteng, Pondok Gede, dan satu lagi ada pasar baru dulu namanya Pasar Baru, Pasar Baru ya. Pasar Baru ya. So mungkin bisa cerita sedikit, Mas Herap? Saya mulai dengan Pluit dulu, terus saya ambil yang terus Pondok Gede, terus yang pasar-pasaran. Pluit itu sebenarnya dari bahasa Belanda. Di Belanda dulu ada beberapa macam kapal yang company mereka pakai. Ada kapal besar yang bisa dari Belanda ke Batavia dan pulang ke Belanda lagi. Tapi juga ada kapal yang sedikit lebih kecil dan seperti whistle. Apa namanya whistle itu? Pluit, ya. Apa ya namanya itu? Whistle di bahasa Indonesia. Nah, pokoknya kita panggilnya Pluit sih. Pluit ya. Pluit. Nah, itu bentuknya sedikit seperti fluit di bahasa Belanda. So kapal itu bernama fluit. Dan itu buat Batavia ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Malaysia, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Salah satu kapal namanya Kuda Putih, dia rusak. Akhirnya rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, waktu itu Banten dan Jawa masih mau push Belanda keluar. So kadang-kadang ada sedikit bisa bilang perang atau ada skirmishes. So Belanda punya beberapa tempat ada seperti soldiers yang harus lihat kalau ada pasukan yang lain masuk. So mereka bikin seperti fort kecil atau rumah kecil. Nah mereka menggunakan kayu dari kapal itu. Dan waktu itu mereka bilang, oh ini tempat fluit, the fluit. Pluit, nah akhirnya jadi Pluit. Kalau Pondok Gede, lain lagi. Itu ceritanya sebenarnya lucu sedikit. Karena dulu ada orang Yahudi. Ini tahun 17, kalau nggak salah 60-an, 70-an. Dia kerja buat salah satu orang Belanda pas di luar kota. Rumahnya dari orang Belanda itu masih ada. Itu Museum Arsip Nasional di Hayamuruk. Dia penjaga di sana. Salah satu hari, bapak rumah itu pulang, tapi dia sebagai penjaga lagi tidur. Nah, bapak itu marah sekali, ikat dia, dan dia dipukul 50 kali, dan dipecah. So, orang Yahudi ini, dia punya nama besar lengkap sekali, tapi Leendert Nero akhirnya, dipanggil biasanya, dia marah sekali sama orang Belanda itu. Dan dia bilang, nanti saya mau jadi kaya dan saya mau beli rumah kamu. Dia masuk ke Glodok dan jadi pedagang emas. Akhirnya dia jadi kaya dan dia beli rumah itu, walaupun bapak itu sudah meninggal, tapi istrinya yang jual itu, dia punya rumah itu, dia punya pesta setiap tahun untuk pengingatan bahwa dulu dia dipukul di sana. Dan karena dia kaya, dia juga mau punya rumah di tempat lain untuk beristirahat buat buat weekend lah. No, dia beli pondok yang agak gede di luar dan wilayah itu sampai sekarang namanya Pondok Gede. Iya. Rumah itu yang Pondok Gede masih ada tapi sudah ruin, sudah hampir rusak itu. Nah, Tanah Abang lain lagi. Dulu Mataram, bilang aja Yogyakarta sekarangnya, Mataram datang dengan pasukan untuk push Belanda keluar. 2 kali ada seperti perang di tahun 1628, 1629. Waktu mereka datang buat pertama kalinya, mereka di luar Batavia, mereka set up di sana untuk persiapan untuk nanti ada perang itu. Mereka lihat itu tanahnya merah, tanahnya abang. So di wilayahnya dibilang Tanah Abang. So Tanah Abang itu sebenarnya dari bahasa Jawa itu tanah merah. Merah. Ya.
Kalau Pasar Baru dan Pasar Senen sedikit lain lagi. Sebenarnya akhirnya di luar Batavia, orang seperti orang Yahudi itu di Pasar Pondok Gede, orang Belanda tapi juga orang yang mana aja, orang Indonesia juga ada yang kaya, mereka punya rumah di luar Batavia untuk weekend ke sana. Akhirnya karena Batavia jadi sedikit kotor dan banyak kesakitan, mereka lama-lama tinggal di sana tapi kerja di Batavia. Setiap hari pakai kuda ke Batavia. Di rumah itu mereka punya banyak tanah, dan untuk bikin sedikit uang, mereka bikin allow orang untuk berpasar di sana, buka pasar. Dan biar kompetisi tidak terlalu besar, ada yang punya pasar hari Minggu, ada yang pasar hari Sabtu, itu sebenarnya Tanah Abang, hari Senin, dan hari Rebo. So, jadi nama-nama itu dari awalnya dari itu. Pasar Baru sedikit lain karena Pasar Baru itu pasar yang namanya sudah bilang baru, itu baru dari tahun 1820-an, dan dulu dibilang pasar baru karena orang Belanda kalau tulis pasar dulu ucapkannya sedikit lain, mereka bilang pasar, so itu ucapkan Belanda, salah Melayu, so dari itu namanya pasar, tapi yang sebenarnya pasar itu. Pasar, oh. Okay. Ya. Oh lagi Menteng kamu bilang. Menteng, ya betul. Menteng itu dari satu sungai kecil namanya Minting. Saya punya peta dari 1720-an dan di sana sudah ditulis ada dari Kali Krukut ada satu sungai kecil namanya Minting dan dia sampai ke Tebet, dan di Tebet di sana Tebet itu kata ada banyak pohon-pohon yang sangat ribut, itu sangat dense. Tebat, so Tebet dari Tebat, dan Minting akhirnya jadi wilayah Menteng. Oke. Tadi harmoni udah dibahas belum ya? Oh, harmoni belum ya. Waktu itu saya bilang sudah orang Belanda ada di Batavia, tapi akhirnya mereka mau pindah di luar Batavia karena Batavia jadi kotor, ada banyak kesakitan, so mereka pindah ke namanya Weltevreden, tapi sekarang namanya Gambir lah. So pas di tempat harmoni sekarang itu sebagian dari Presidential Palace, Istana Merdeka, tapi ada satu society, rumah besar, sangat cantik sebenarnya, untuk kumpul, biar orang Belanda bisa kumpul. Orang Indonesia kebanyakan Jawa tidak boleh ikut, kecuali kamu kaya sekali. Mereka dansa-dansa, minum-minum, ada satu tempat untuk baca koran, ada kadang-kadang ada sesuatu yang harus dirayakan. Nah, itu jadi tempat sentral namanya Harmoni. Gedungnya akhirnya dibongkar, gedungnya sudah tidak ada lagi, tapi pas tempatnya itu perempatannya di Jalan Juanda Veteran Sana dan Hayamuruk Gajah Mada masih bernama Harmoni dari gedung itu. Oh, I see. Jadi kayak semacam klub elit gitu ya? Sedikit, ya. Khas Belanda atau orang Eropa atau orang Indonesia boleh ke sana, tapi biasanya yang kaya-kaya aja. Ya, yang elitnya. Oke. Wah, terima kasih banyak nih pencerahannya. Semoga teman-teman jadi terinspirasi untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu tanya jawab langsung nih dari teman-teman nih, Mas Herald. Teman-teman, kalau ada pertanyaan untuk Mas Herald, silahkan di unmute speakernya, dan akan saya kasih kesempatan untuk bertanya langsung kepada Mas Herald. Bu Aryani Harsono, Mbak Ari. Iya, Pak Herald. Halo. Ya, saya orang Galur, Pak Herald. Galur. Orang Galur. Galur, ya. Pak, segitu banyak tempat-tempat, Bapak tahu detail banget kan ya. Paling suka tempat yang mana, Pak? Di Jakarta. Dan kenapa paling suka tempat itu? Wah, saya paling suka di Lenteng Agung, karena keluarga saya sendiri ada di Lenteng Agung. Dan itu saya punya cucu, bukan cucu tapi anak dari keponakan saya kecil di sana.
So ya, saya punya keluarga pas di Lenteng Agung. Dan so kalau saya ke Jakarta, saya ingin ke sana untuk lihat mereka. Kalau misalnya saya jadi turis dan saya tidak punya keluarga di sana, untuk lihat sesuatu yang mungkin kota itu tertarik untuk lihat, tapi menurut saya bilang sama satu teman saya, kalau kamu tinggal di Hyatt, dia bilang kalau saya orang asing, saya ke Jakarta, kamu bilang kamu jalan aja ke kampung-kampung. Saya takut, saya tidak tahu, itu jalan kecil semuanya, terus di mana itu kampungnya? Saya bilang di belakang Hyatt ada kebun kacang. Kamu masuk aja ke kebun kacang. So, kalau saya jadi turis, mungkin saya bilang saya ke kebun kacang untuk lihat-lihat itu. Karena orang yang tidak punya hubungan dengan kota Jakarta sendiri, ya mungkin susah itu, mau kemana, dekat hotel itu semuanya. Dan kebun kacang sebenarnya banyak, itu cerita yang lain sedikit, tapi di Jakarta ada banyak kebun kacang, sirih, melati, macam-macam begituan, jahe. Itu dulu kebun-kebun untuk makanan atau ya dagang buat Batavia. Untuk seorang Batavia bikin di luar kota beberapa kebun biar mereka punya makanan atau bisa dagang. So kebun melati atau kebun sirih itu memang karena mereka mau jual sirihnya. So ya saya bilang itu kamu bisa ke kebun kacang. Saya sendiri juga suka untuk ini cemetery, orang yang meninggal itu mungkin sedikit tidak semua orang suka, tapi di belakang Abdul Muiz masih ada cemetery dengan beberapa orang Raffles yang pendiri Singapura, istrinya ada di sana di cemetery. Saya lupa apa namanya. Saya lupa namanya. Kuburan prasasti, apa itu? Ya prasasti ada nama. Saya lupa namanya. Prasasti apa itu? Tapi ya kuburan. Dan dari itu kamu bisa lihat ada batu-batu yang lama dengan kadang-kadang tulisannya yang lucu atau apa. So saya suka ke sana juga. Tapi ya bukan semua orang suka menghadir kuburan. Tapi buat saya sendiri, saya ke Lenteng Agung. Oh, Oke. iya. Pak, satu lagi Pak mau tanya Pak. Silakan. Ngomong-ngomong soal kuburan ya Pak, kan kita di Jakarta itu sering ada film Sidul Anak Betawi, terus terus ada satu film yang saya ingat banget tuh dari kecil tuh Pak, itu si Manis Jembatan Ancol tuh Pak. Ancol. Manis Jembatan Ancol. Itu serius, ceritanya bener nggak sih Pak? Dari zaman ke zaman tuh diceritain nggak gitu loh? Dari zaman dulu itu loh. Si anak si Manis anak Betawi itu saya dulu nonton di TV, tapi yang Ancol TV-nya saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu mengenai Ancol, jauh sebelum Portugal atau Belanda masuk, ada orang Jawa, ada di buku saya juga, ada orang sebenarnya dari Bogor. Dia bilang aja Raden atau apa, tapi dia tidak mau ikut dengan keluarganya lagi dan dia jalan kaki dari Jawa Barat all the way ke Bali. Dia tidak suka Bali dan pulang lagi. Dia akhirnya datang pakai kapal dari Semarang, dia naik kapal pulang ke Jakarta. Waktu itu Jakarta belum ada, Jayakarta sendiri yang dibangun sama Fathahillah juga belum ada. Yang ada dulu cuma namanya Kelapa. Itu satu pelabuhan namanya Kelapa. So dia datang ke Kelapa, itu sekarang namanya Sunda Kelapa ya di Jakarta Utara. Dan dia tidak suka terlalu ramai buat dia, so dia jalan pulang ke Bogor lewat Ancol. So Ancol pada tahun 1480 sudah ada waktu itu. Iya. Sudah lama tempatnya. Nah itu saya tahu mengenai Ancol. Luar biasa, luar biasa. Wah, terima kasih pertanyaannya Mbak Ari. Siapa lagi ada pertanyaan yang lain? Mungkin teman-teman dari Jakarta? Ini ada di chat grup nih Mbak Andi. Iya ada. Ada beberapa pertanyaan. Saya baca yang pertama itu, yang pertempuran Belanda waktu itu membuat Batavia Jakarta menjadi pusat perdagangan untuk Asia, bukan di Sumatera, Medan, Batam atau Singapura. Itu bagus juga. So mereka ke Batavia sebenarnya waktu Belanda datang, mereka dari kapal dari Belanda ke Afrika ke arah Indonesia. Mereka tidak tahu itu Indonesia bagaimana. Nah, yang mereka tahu itu Portugal ada dekat Malaysia. Waktu itu Portugal ada di Malacca, yang sekarang kota Malacca. So di sana itu bahaya. So mereka tidak mau masuk Indonesia lewat Sumatera Utara
terus ke selatan, tapi mereka lewat Sunda Street, so antara Sumatera dan Jawa. Di sana mereka muncul di Banten. Waktu itu Banten jauh lebih besar daripada Kelapa atau sekarang Jakarta. Dan pada awalnya mereka pengen ke Banten. Tapi di Banten sedikit ada Portugal, ada orang Jawa, ada macam-macam, akhirnya jadi kacau. Mereka pindah ke Kelapa. Pada itu masih 16, bilang aja 16.2 sampai 16.18an. Belanda pada awalnya cuma mau bikin warehouse. Mereka mau beli banyak barang, disimpan, so ada kapal bisa dikirim ke Belanda. Tapi akhirnya ya jadi banyak politik, kacau, Inggris datang, Belanda ada, Jawa masuk, Jayakarta sendiri mau jadi sendiri, akhirnya ada seperti perang. Dan sebenarnya Inggris yang bisa menang. Kalau hampir Inggris jadi seperti Belanda, penjajah di sana, tapi akhirnya dengan banyak luck, Belanda yang menang. Dan mereka bakar itu semuanya, so kota Jayakarta dibakar sampai habis-habisan, dan mereka bikin kota sendiri, namanya Batavia. So itu sebenarnya mereka tidak mau ke sana, akhirnya muncul di sana aja, tidak ada plan pertimbangan strategis. Oke, ada satu pertanyaan nih, Mas Herald. Pembuatan buku ini kan cukup lama dan bisa dibilang melalui proses yang tidak mudah. Menurut Pak Herald, bagian mana atau bab mana yang membuat Mas Herald berpikir, waduh, kayaknya susah nih buku ini untuk dibuat? Ada beberapa hal yang sedikit susah. Untuk dapat sedikit sejarah mengenai sejarah Jakarta, itu sampai Belanda datang tahun 16-an, itu ada ditulis, tapi kebanyakan di bahasa Belanda, so saya bisa baca. Tapi kebanyakan itu informasi yang tidak terlalu menarik. Mereka tulis kapal ini datang hari ini, orang ini datang hari ini, tapi saya mau tahu kotanya bagaimana. So saya masuk ke arsip, dan seperti pada awalnya saya bilang, saya mau cari cerita orang yang dulu tinggal di sana. Dari surat, dari mereka dibawa ke pengadilan. Nah, itu perlu banyak waktu untuk lihat, baca. Dan kebanyakan itu tulisan Belanda pada 1650-an atau apa. Itu buat saya, orang Belanda sendiri, susah dibaca itu. So itu banyak waktu baca untuk dapat cerita. Nah kadang-kadang kalau kamu dapat cerita itu seperti kamu dapat gelang emas. Seperti wah ini cerita yang saya bisa pakai ini. Pas ini buat buku saya. Nah itu kadang-kadang susah dapat. Itu sedikit susah. Yang susah juga saya tidak mau cuma dari zaman Belanda. Saya mau mulai dari awal. Nah bukti bahwa orang tinggal di yang sekarang wilayah Jakarta, buktinya yang ada bahwa dulu ada kota itu dari tahun 450-an. So, dulu Jakarta sudah ada. Itu namanya Pura Sunda dan berada dulu di wilayah sekarang Bekasi. Nah, untuk dapat informasi dari itu susah. Tapi saya lucky ada arkeologis yang ada tulis sesuatu mengenai itu, so saya dapat informasi dari dia. Dan yang sedikit susah juga itu masa depan Jakarta. Karena saya tidak mau tulis sejarah aja, tapi juga lihat sedikit ke masa depan. Apa masa depannya? So harus dibahas dengan teman-teman atau dengan orang yang mana aja. Dan harus dipikir bagaimana bisa. Nah akhirnya seperti saya tadi bilang, seperti recehan. Mungkin Jakarta tidak perlu banyak proyek besar, tapi banyak proyek-proyek kecil, jutaan proyek kecil yang gampang bisa diimplementasi dan bisa jadi kota yang sedikit lebih hijau atau enak untuk dihidupnya. Oke. Wah, terima kasih banyak. Pertanyaannya cukup banyak nih, mungkin saya tidak bisa mengakomodasi semua pertanyaan ya, teman-teman. Nanti akan dijawab lewat email atau lewat WhatsApp oleh Mas Herald sendiri. Gitu ya, Mas Herald ya? Ada satu pertanyaan mungkin saya dengan cepat, saya masih ada beberapa menit mungkin ya, tapi ya, ada satu nanti dari Ibu Mei saya lihat mengenai tahun 1740 itu, angka berwarna merah. Karena akhirnya sebenarnya orang yang jadi kaya itu orang company
waktu itu, dan orang Cina. Tapi jumlah orang Cina dulu di Batavia jauh lebih banyak daripada Belanda. Kita pikir itu Batavia dulu kota Belanda, tapi sebenarnya kebanyakan Cina. Orang Jawa tidak boleh tinggal di Batavia karena Belanda bilang terlalu bahaya, kalau terlalu banyak nanti kita bisa dibunuh itu. Nah, akhirnya antara Cina dan Belanda pada tahun 1740 ada ya kerusuhan selama 3 hari, itu banyak orang dibunuh. Nanti buat Ibu Mei ada di buku juga ditulis, dan ada cerita yang lebih panjang yang saya bisa kasih sama Ibu Mei. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman cari bukunya di mana ya, Mas Herald? Kalau di Hong Kong Jakarta ada di Bukazin atau di website Go Guru di Singapura, bisa dikirim kemana-mana aja. Di Indonesia ada di Periplus, di Kinokuniya, selalu susah buat saya kata itu, Kinokuniya. Amazon.com juga punya, kalau di Inggris atau di Amerika atau di mana. Oke, aduh terima kasih banyak. Maaf sekali pertanyaannya nggak semua bisa kita jawab. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir nih, quiz. Kita mau lihat bagaimana konsensasi teman-teman tadi waktu mengikuti diskusi. Mungkin ada 2 pertanyaan ya untuk dapatkan door prize. Door prize-nya berbentuk buku yang sudah desain oleh Pak Herald sendiri nantinya. Dikirim langsung ke teman-teman yang bisa dapatkan. Oke. Pertanyaan pertama, mungkin teman-teman bisa siapkan pen and paper. Masing-masing siapkan. Nah, saya akan menanyakan sesuatu dan jawabannya akan di-matching dengan jawabannya Mas Herald. Oke. The closest person jawabannya sama dengan Mas Herald jadi pemenang. Oke. Pertanyaannya adalah sebutkan 5 kata yang ada di kepala Anda ketika nama Jakarta came up in a conversation. Yes. Ya, mulai sekarang. Saya kasih waktu 45 second barangkali. Mas Herald sudah siap jawabannya? Saya sudah tulis dari tadi sudah. Dari tadi? Wah, oke. Sip. Saya juga deh. Ya, udah siap semua? Akan kita screenshot nih ya. Oke, diangkat jawabannya. Silakan. Oke. Yang lain? Ya, Bu Ari udah dan. Mas Irfan? Mas Edi? Mbak Pritya udah siap? Ya, udah siap semua? Oke, no more cheating ya, teman-teman. Oke, Mas Herald, silakan jawabannya. Saya bilang, nomor 1 yang saya tulis, macet. Kedua, macet. Kedua, ramah. Ramah. Oke. Ketiga, banyak jalan kecil atau jalan tikus atau sesuatu begituan. Oke. Keempat, kretek. Waduh. Ya, salah. Banyak di sini. Susah itu. Tapi kalau saya ada bau kretek di misalnya di Changi Airport di Singapura, kadang-kadang ada bau kretek. Wah, ini orang Jakarta pasti. Saya pikir begitu. Terus yang terakhir, saya tulis jajahan atau banyak orang berbeda dengan makanan yang berbeda. Orang Padang dengan makanan Padang ya, atau orang jajanan. Yes. Jajanan. Siapa yang dapat banjir? Ada. Banjir? Banyak. Ya, ada. Nita dapat banjir, Mas Irfan dapat banjir, siapa lagi yang dapat banjir? Mas Ari? Mbak Ari, oke. Wah, hampir semua dapat banjir. Oke. Yang dapat ramah. Boleh di-unmute? Oke, Bu Eksi, banjir dan ramah. Boleh, Mas Sidi, dapat apa aja tuh Mas Sidi? Bersahabat. Wah, banyak Sahabat ini. Ada banyak ya, sama. Kebun banjir. Hijau, pasar, macet, banjir. Iya, banyak. Wah, dapat 3 ya Mas Sidi ya? Ya, Mas Sidi dapat 3.
Mbak Eksi dapat berapa tuh tadi tuh? Ada yang dapat ini nggak? Jalan tikus. Wah, Bu Wanda dapat jalan tikus. Serius? Wah, luar biasa. Luar biasa. Tapi yang lain dapat nggak? Hah? Bu Wanda, yang lain dapat nggak? Yang lain nggak dapet, cuma dua. Oh, Jalan tikus sama macet. oke. Lalu yang terakhir jajanan. Ada yang dapat nggak jajanan? Nggak ada nih. Berarti Itu lucu. pemenangnya. Walaupun Sorry? biasanya ibu-ibu yang pulang ke Indonesia bilang, oh nanti kalau saya ke Indonesia, saya mau bawa pempek-pempek, atau rendang, atau mie goreng dari Gajah Mada. Ya, ya, ya. Benar. Jadi pemenangnya kayaknya yang punya jawaban paling banyak 3 nih Mas Sidi ya. Nah, kalau gitu pemenangnya Mas Sidi. Selamat. Terima kasih. Oke. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan kali ini harus di teks langsung nih ya, ke chat ya teman-teman ya. Siapa cepat dia yang dapat. Sebutkan 5 tugu atau monumen yang ada di Jakarta. Yang paling cepat, silakan langsung di chat, jangan ditulis. Kalau enggak nanti Google lagi. Di chat, di chat di dalam Zoom-nya ini. Hai, Mona, saya lihat ada satu. Pancoran, selamat datang. Tani, benar. Yang pertama siapa tuh? Pak Irfan Irawan. Wah, Pak Irfan Irawan, selamat Pak Irfan Irawan. Oleh. Semoga semuanya suka cerita ini, walaupun mungkin orang suka sejarahnya, mungkin mereka tidak mau baca bukunya, tapi mereka pasti kenal satu orang yang mungkin ingin baca bukunya juga, atau bisa dikasih sebagai hadiah. So, saya minta tolong dengan orang Jakarta sendiri untuk bagaimana untuk kasih tahu dengan orang lain yang tidak kenal dengan Jakarta untuk ya baca buku ini atau belajar sesuatu mengenai kota yang sebenarnya indah di sini, tapi banyak orang, apalagi orang asing, mungkin tidak selalu mengerti. That's why History of a Misunderstood City. Oke. Wow, terima kasih banyak Mas Herat. Kalau boleh saya rangkum di sini tujuan penulisan buku ini yaitu agar Jakarta lebih dapat diakses dan diapresiasi oleh pengunjung dan penduduknya. Insya Allah setelah pertemuan-pertemuan seperti ini kita lebih apresiasi terhadap Jakarta. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu menulis buku tentang ibu kota Jakarta, dan kita jadi terinspirasi untuk lebih mengunjungi tempat-tempat yang selama ini almost like we ignore those places. Now we are inspired to visit those places. Baiklah teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Semoga di kesempatan lain bisa Boleh berpartisipasi di juga. foto. Oh ya, foto benar-benar. Kita foto dulu kameramen nih. Duh, terima kasih ya Mas Irfan udah diingetin. Ini Pak Irfan yang menang itu ya tadi? Iya, Ya, Pak Irfan yang mana itu? Iya. Oh, beliau ini bisa bahasa Belanda loh, Pak Heram. Oh, Pak Irfan spreekt Nederlands. Een beetje. Goedenavond. 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 Pak Irfan tinggal di mana Pak? Sekarang lagi di mana? Di Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi. Ya. Dekat Pondok Gede. Oh, dekat Pondok Gede. Ya. Pak Irfan dapat buku ya, kalau nggak salah. So, nanti kasih alamatnya. Saya nanti dikirim ke sana. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Hera. Itu pesan buat Pak Kalau Hera. mau share cerita sedikit boleh? Ya, silakan. Oh, boleh, silakan. Iya, jadi kalau tadi di awal Pak Hera cerita tentang dia ditampung oleh satu keluarga di kampung di Jakarta, di daerah Pasar Minggu. Nah, saya saya di sisi satunya lagi. Jadi keluarga saya waktu sekitar 33-34 tahun lalu juga, karena saya waktu itu masih kecil, saya nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya ada pemuda Belanda datang ke rumah. Terus kita jamu, gitu ya. Kondisi keluarga kami tuh sebetulnya kami termasuk ada di kampung kan ya, jadi cukup pas-pasan aja gitu kan ya.
Tapi kami coba suguh yang terbaik. Saya asli Jakarta, Pak Hera. Salah satu yang kami suguhi adalah dendeng sapi. Dendeng sapi. Nah, buat kami saat itu mewah. Jadi satu kali makan dengan satu piring nasi itu satu potong dendeng. Nah, kami suguhkan satu piring penuh. Lalu pemuda itu makannya yang satu potong satu Gampang aja dia masuk semuanya. Saya yang aduh nanti makan apa? Ya itulah. Saya tinggal di Tanah Abang, Pak Herold. Tapi Saya tinggal di kebun kacang. oh, di kebun kacang ya. Iya. Nah, saya tidak pernah masuk ke rumah orang makan dendeng, so bukan saya itu. Bukannya Harold ya. Tapi memang begitu. Waktu saya juga di sana, kadang-kadang itu beda budaya ya. So kita saling harus ada saling pengertian dan kadang-kadang yang saya juga bilang sesuatu yang salah atau melakukan sesuatu yang salah. Tapi again, orang Indonesia sangat fleksibel, mereka tidak marah, mereka oh ya itu orang itu beda pasti itu, Iya, it was fun karena sampai sekarang saya masih ingat. Masih ingat ya, betul juga ya. Waduh, minta dikirimin dendengnya balik tuh, Mas Edi. Oke, kita foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Yes. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Baik. Selamat malam dan stay healthy. Satu lagi, jangan lupa videonya akan diupload di YouTube channel kita di Mantap. Iluni UI HK di YouTube. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, tolong hubungi follow aja di Instagram kita iluni.ui.hk. Sekian. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Thank you.